Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, sebetulnya bingung kita mau bahas dari mana gitu ya, karena terlalu banyak, sekali lagi terlalu banyak hal yang memang menjadi pembahasan kita di hari ini. Jadi kita coba split dulu saja gitu ya, ada dua sesi. Yang pertama sekarang, yang keduanya nanti pada sesi ngabuburit saja gitu ya, pada video nanti sore lah, karena yaitu tadi kebanyakan dan juga ya isinya mah memang takutnya mengurangi pahala saum kita teman-teman. Jadi ya kita coba sebijaksana mungkin saja gitu ya untuk menanggapinya. Dan secara teknis kita coba bahas dulu apa yang terjadi di atas lapangan hijau 2 kali 45 menit, dan sisanya nanti sore mengenai kejadian non teknis gitu ya yang terjadi di laga tadi malam. Jadi ada dua bagian, teknis dan non teknis. Teknisnya ya kita bahas sekarang, non teknis nanti sore gitu ya. Yang pertama teman-teman, langsung saja untuk segi permainan ini sesuai dengan yang dikatakan Boyan Hodak sebelum pertandingan gitu ya, bahwa menghadapi Persebaya ini apalagi dipimpin oleh Bernardo Tavares, pelatih baru gitu ya, jadi punya suasana permainan yang memang cepat. Mereka ngandelin serangan balik cepat juga, dan pemain-pemain mereka juga cepat, dan terbukti teman-teman dengan 11-12 gitu ya. Strategi Tavares dengan strategi Boyan Hodak hampir sama, dan itu pun harus kita akui bahwa permainan Boyan Hodak ketika menghadapi Madura di GBLA kembali digunakan menghadapi Persebaya Surabaya, dan hasilnya alhamdulillah gitu ya, kita bisa mengimbangi walaupun hasil akhirnya ya kumaha ya, harusnya kita 3 poin gitu ya, tapi ya hanya dapat 1 poin, dan itu pun harus kita syukuri. Bagaimanapun prosesnya harus kita syukuri teman-teman, 1 poin ini berharga sekali. Dan ini juga sebetulnya ada dua pembahasan gitu ya. Satu yang ingin kita bahas di sisi teknis sekarang adalah kenapa selalu ada drama pada saat menghadapi Persebaya gitu ya. Bukan Persebaya, sekarang mah Bobotoh nyebutnya VAR Sebaya katanya gitu ya. VAR Sebaya, bukan Persebaya tapi VAR Sebaya. Jadi kenapa selalu ada drama pada saat menghadapi VAR Sebaya, dan kenapa gol kita dirampok oleh wasit teman-teman. Gol dan poin kita dirampok gitu ya. Jadi ya bukan hal yang harus halus lagi, sekarang mah kita bahasanya pakai yang agak semi emosi lah gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan lah sebijaksana mungkin. Punten ya, ini mah buat adik-adik atau akang-akang yang mungkin masih remaja gitu ya, kalau ada bahasa-bahasa yang memang agak sedikit keras, ditanggepin secara bijaksana saja. Baik, jadi kenapa gol kita atau poin kita dirampok? Harusnya kita dapat 3 poin, tapi dirampok 2 poin oleh kepemimpinan wasit atau pengadil lapangan yang tidak adil gitu ya. Jadi harusnya 3 dikurangin 2 jadi 1 poin saja. Nah 2 lagi ya dirampok oleh VAR Sebaya teman-teman gitu ya. Nah ini kita lanjut dulu dari awal tadi. Dari segi permainan, kedua tim ini permainannya sama-sama cepat, bertahan dan menyerangnya juga transisinya cepat sekali. Formasi ketika menghadapi Madura digunakan kembali oleh Boyan Hodak, dan hasilnya memang alhamdulillah gitu ya, bagus, manjur. Namun itu pun sudah diantisipasi oleh Bernardo Tavares atau pelatih dari Persebaya. Nah dari segi permainan mah tidak ada yang salah dari kedua tim, enak dilihatnya, tidak bikin ngantuk, dan memang tidak monoton gitu ya. Tidak hanya dari 1-2 sisi saja, tapi ini muter gitu, bola tuh ada di kanan, di kiri, di atas, di bawah, sampai kiper pun dapat pressing gitu. Nah ini bagus teman-teman. Namun ada beberapa hal di babak pertama ini khususnya yang menjadi perhatian kita teman-teman, khususnya dari Bobotoh gitu ya, bahkan dari official dan tim pelatih Persib Bandung. Yang pertama, terlalu banyaknya offside teman-teman.
Persib terlalu banyak kena offside. Ini entah memang offside beneran atau memang ya hakim garis atau wasit garisnya yang melihat itu offside. Nah, ini perlu diperdebatkan gitu ya. Bisa debatable. Nah, ini terlalu banyak offside di babak pertama, dan juga jangan lupa Bojan Hodak juga atau Boyan Hodak di sini dapat kartu kuning kembali gitu ya di saat babak pertama. Nah, ini buat teman-teman, nanti kita pinjam videonya gitu ya buat teman-teman Persib fanbase. Kita punten izin minjam videonya karena buat edukasi juga buat teman-teman yang lain gitu ya. Mangga disaksikan. Nah, ini ada video ketika Boyan Hodak terkena kartu kuning karena memprotes, katanya ada tarikan lah, ada tendangan juga gitu ya, tapi tidak diberikan pelanggaran gitu untuk Persib Bandung. Nah, ini juga banyak beberapa karena intensitas permainan yang cepat, yang cukup ya lumayan sebetulnya enak dilihatnya, tapi ada beberapa yang dianggap pelanggaran tapi tidak ditiup fluidnya oleh wasit terhadap pemain Persib Bandung. Nah, Boyan memprotes itu, makanya kena kartu kuning gitu ya. Nah, ini kartu kuning yang mudah-mudahan tidak berdampak apapun gitu ya, karena ya Bojan baru terlepas dari hukuman akumulasi kartu. Kalau nanti kena lagi ya mungkin tidak bisa mendampingi tim lagi gitu ya. Nah, ini momen di saat babak pertama ini banyak offside untuk Persib Bandung, dan Boyan terkena kartu kuning karena menganggap ya pemain Persib dilanggar terus tapi tidak dikasih pelanggaran. Lalu yang ketiga juga ini yang menjadi gongnya teman-teman, yang mana gol dari Kakang Rudianto dianulir teman-teman, itu ya yang mana ini juga luar biasa gitu ya. Masih jadi debatable mengenai posisi tangan ketika balik Bandung ya. Ari Bobotoma nyebutnya balik Bandung ya, salto tuh nyebutnya balik Bandung. Jadi ketika Ramon Tankyu melakukan balik Bandung, nah terkena tangan, tapi ada beberapa rules of games-nya. Jadi ada beberapa pasal atau kode gitu ya di FIFA atau di peraturan permainan. Ini apakah memang handsball itu bisa dijadikan pelanggaran atau memang bisa play on gitu ya. Nah, ini yang harusnya wasit lebih paham, tapi sepertinya wasit apakah pertama tidak paham atau kedua pura-pura tidak paham, dan yang ketiga kalaupun memang wasit tidak paham harusnya ada VAR. VAR pun apakah tidak paham dengan rules of game-nya atau bagaimana, atau memang wasit tengah yang memutuskan akhirnya. Nah, ini kita betul-betul harus melakukan yang evaluasi lah untuk kinerja wasit semalam, baik itu wasit tengah maupun wasit VAR-nya teman-teman, karena begitu harusnya ya yang kita baca gitu ya di peraturan itu, ketika bola ditendang terkena anggota tubuh tangan pemain itu sendiri dan itu memantul disambut oleh pemain lainnya, itu tetap sah gol. Kalau kejadian di Kakang semalam harusnya itu golnya sah teman-teman, kecuali ada beberapa kecuali ketika balik Bandung terkena tangan gitu ya, terus bolanya jatuh dekat Ramon Tankyu lagi misalkan gitu ya, terus dia tendang lagi bolanya gol. Nah, itu kemungkinan memang bisa tidak disahkan karena kan ada handsball. Tapi kalau dia hands terus bolanya direbut oleh atau ya menghampiri pemain lain, itu tidak pelanggaran, itu sah teman-teman gitu ya. Atau katakanlah begini, di peraturan FIFA sendiri gitu ya, ketika kena tangan misalkan balik Bandung kena tangan terus langsung gol misalkan gitu, nah itu bisa diperdebatkan antara kalau tidak disahkan bisa jadi memang pelanggaran, ada hands. Tapi kalau ini kan balik Bandung kena tangan, bola mengalir ke Kakang, ya Kakang mencetak gol, seharusnya itu sah karena tidak langsung gol ketika terkena hands oleh pemain yang melakukan handsball itu gitu. Jadi berbeda pemain ini harusnya gol, tapi ya itulah kebijakan wasit gitu ya. Apakah memang wasitnya ini sengaja merampok atau wasitnya ini sengaja memang sudah berniat buruk gitu ya. Aduh punten, ini jadi pikirannya kemana-mana gitu ya. Pokoknya wasit tengah, wasit garis, lalu wasit VAR harus dievaluasi semua oleh I-League dan komite wasit gitu ya teman-teman. Itu yang terjadi di babak pertama. Babak kedua bagaimana? Ya nggak jauh beda dari babak pertama. Kalau permainan mah sama-sama
nyerenteng gitu ya teman-teman, enak dilihatnya. Tapi ada juga beberapa kejadian di sini yang memang menjadikan satu hal yang harusnya tidak terjadi gitu ya. Jadi dari mulai Boyan sampai kesal di babak kedua ini kan ketika gol dari Luciano Goicoechea gitu ya, ketika gol Boyan langsung ada gestur gini gitu ya, apa nggak perlu dicek VAR nih, apa nggak perlu dicek VAR nih, karena itu apa ya, sedikit apa emosi gitu ya. Boyan juga sedikit apa mencoba, untungnya nggak kena kartu kuning sih sebetulnya, makanya langsung di-cut gitu ya sama Indosiar, langsung di-cut karena ada gestur sebetulnya itu apa ya istilahnya tuh, memancing lah gitu ya, memancing reaksi wasit. Karena ya menurut Bojan, apa-apa kalau ke Persib tuh selalu dicek VAR, dicek VAR. Belum lagi kan yang di babak pertama juga ketika ada penalti dari Bruno gitu ya, itu juga 50-50 karena ada yang bilang body charge, ada yang memang bilang si Bruno wae eta mah eleh awak, eleh body, eleh awak gitu ya sama Barba. Jadi ya terpelanting dan memang penalti. Nah, ini banyak sebetulnya perdebatan yang bisa didebatkan gitu ya. Dan Bobotoh juga sebetulnya kalau itu pelanggaran mah nerima teman-teman. Kalau memang murni pelanggaran, murni kesalahan pemain Persib itu pasti diterima. Tapi kalau yang menjadi kontroversial ya tentu kita juga harus berhak membela tim kesayangan kita gitu ya. Apa yang kita lihat juga kalau memang itu tidak dirasa tidak benar ya kita harus memperdebatkan, karena inilah marwah dari seorang Bobotoh gitu ya. Untuk cicing menerima gitu ya dengan hasil 2-2 ini, aya non nerima, ada teman-teman Bobotoh yang nyangges lah, nah, disyukuri aja. Tapi ya apa gitu yang bisa kita perbuat untuk tim. Nah, ini saatnya kita memberikan satu masukan yang positif untuk I-League, untuk PSSI, untuk komite wasit, untuk siapapun itu ya, bahwa diperbaikilah liganya kalau memang mau benar gitu ya, mau lebih enakan ke depannya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman, yang mana di babak kedua ini juga ada beberapa keributan yang terjadi gitu ya. Dari mulai Bernardo Tavares ini pelatih VAR Sebayanya sendiri, ingat ya, bukan Persebaya tapi VAR Sebaya, karena VAR milik Persebaya teman-teman. Jadi VAR Sebaya ini memang pelatihnya sendiri memprovokasi, yang mana ya kan ada yang kepancing tuh kayak Kakang, ada Andrew Jung juga. Nanti kita coba pinjam videonya itu dari teman-teman Bobotoh juga ya gitu ya, Bobotoh Persib atau video dari Persib fans gitu ya. Nanti kita coba pinjam videonya. Hatur nuhun buat teman-teman Persib fanbase gitu ya, biar kita juga bisa mengedukasi yang lebih luas lagi buat teman-teman Bobotoh. Mangga di follow untuk media sosial dari teman-teman Bobotoh Persib fans atau siapapun yang kita pinjam videonya, karena ya mereka memberikan satu pandangan baru buat kita semua teman-teman. Nah, ini juga ketika Bernardo Tavares memprovokasi pemain-pemain Persib gitu ya. Jadi ya dari pelatihnya aja gitu, komo di pemainnya gitu ya, apalagi supporternya yang memang sepanjang laga itu katanya kata-kata rasis ini selalu dilontarkan pendukung daripada VAR Sebaya katanya gitu ya. Nah, bukan kepada timnya tapi kepada kelompok supporter yang ada di Bandung, yaitu Viking. Jadi ya bukan mengomentari pemain Persibnya, tapi ini rasis, kata-kata yang memang tidak enak didengar dilontarkannya kepada kelompok supporter yang sebetulnya tidak bermain gitu ya. Makanya ya itulah berbeda strata gitu ya. Untuk logikanya atau untuk literasinya memang harus dibenahi lagi gitu teman-teman. Makanya mungkin kebanyakan kumahnya, kebanyakan Darmaji mungkin gitu ya. Kalau ke Bandung dulu mah Darmaji, wah dahar 5 ngaku hiji ya, mungkin begitulah, rada-rada kieu gitu ya. Sekali lagi hatur punten pisan lah, kita bukan gimana, tapi ya mudah-mudahan dimengerti ya kekecewaan kita terhadap pertandingan tadi malam teman-teman. Dan terakhir mungkin ini juga ada beberapa hal yang disampaikan oleh Boyan Hodak ketika laga berakhir atau ketika sesi konferensi pers. Boyan Hodak ada ditemani oleh Coach Yaya dan juga Fran Putros gitu ya. Jadi Putros, Boyan Hodak dan juga Coach Yaya ini tidak berkomentar banyak ketika masuk
untuk memberikan konferensi pers ini, karena teman-teman perlu tahu konferensi pers ini sebetulnya ada beberapa kali gitu ya. Pada saat tim datang itu bisa diwawancarai oleh pihak resmi dari I-League gitu ya, lalu pada saat permainan atau sebelum pertandingan, maksudnya pada saat official training itu bisa diwawancarai. Nah ini mau tidak mau Boyan Hodak sebetulnya males gitu ya untuk tampil ke media, karena ya terlalu kesal dengan kepemimpinan wasit dan juga permainan tadi malam tuh agak sedikit kesal, makanya nggak mau berkomentar. Tapi karena keharusan, kalau nggak ya kena denda lagi gitu ya, harus datang ke konferensi pers. Bojan hanya mengatakan beberapa kalimat, dia bilang ya saya menghormati media, saya menghormati pekerjaan kalian, ya kalian juga harus bikin berita katanya ya gitu ya mengenai pertandingan ini, tapi ya saya juga nggak mau lah mengomentari wasit, saya juga takut dihukum katanya. Jadi ya punten katanya, mohon maaf saya tidak bisa berkata banyak di hari ini. Jadi intinya Boyan meminta maaf karena kalau dia ingin berkata sebetulnya ingin membahas wasit, tapi dia nggak bisa ngomongin wasit karena takut dihukum lagi. Jadi kalau mengomentari permainan, saya pikir Boyan juga sudah cukup puas dengan permainan Persib Bandung, tapi ya banyak dicurangi, udah itu aja, titik teman-teman, mengenai ya isi daripada yang ingin Bojan Hodak sampaikan gitu ya. Makanya Pran Futros pun tidak banyak ngomong, Coach Yaya juga langsung ikut keluar gitu ya. Jadi ini banyak drama ketika menghadapi Persebaya. Belum lagi di putaran pertama masih dibahas ketika Baros menginjak kaki gitu, yang katanya nggak pelanggaran. Apakah iya memang dibalasnya di GBT gitu ya? Iya, ini juga nggak tahu lah. Tos iya mah tos rada-rada gitu ya teman-teman. Nanti juga di sesi kedua di sesi ngabuburit kita coba ulik yang lebih menyeramkan lagi teman-teman gitu ya. Yang non teknisnya ini terlalu banyak yang harus kita bahas, tapi ada beberapa teman-teman yang ingin bertanya dan yang mengirimkan sapaannya. Jadi kita coba kasih kesempatan dulu saja gitu ya. Sisanya jangan lupa nanti sore teman-teman. Baik, yang pertama Kang Roni, iya teh kan badai lebaran, saya mau minta THR. Apa THR-nya? THR-nya adalah tolong bacakan WA saya. Waduh ya, WA nu mana ini teman, banyak WA-nya, mau WA itu, email kita juga di direct message gitu ya, DM di medsos itu banyak teman-teman. Jadi punten pisan kalau memang slow respon atau masih belum terbaca gitu ya, karena ya saya juga heran itu kan di media sosial kita hanya membahas Persib itu di channel YouTube kita aja, di sini nggak ada di media sosial yang lain. Kita nggak punya media sosial yang membahas Persib, tapi teman-teman Boboto mah hebat, tahu aja gitu ya kita bahwa saya pemilik akun itu gitu ya. Nah tapi ya nanti kita coba lihat dulu lah WA yang mana gitu ya, mudah-mudahan ya kita bacakan di video selanjutnya. Baik, selanjutnya Kang Roni, kabar Febri Bow gimana Kang? Febri Bow itu cedera ACL di lututnya, jadi agak parah, bahkan katanya tidak bisa melanjutkan musim ini karena harus naik meja operasi. Kalaupun memang sudah dioperasi, kemungkinan istirahat 6-8 bulan teman-teman. Jadi mungkin sampai musim depan pun ya setengah musim nggak bisa tampil gitu ya, belum lagi pemulihan dan lain sebagainya. Jadi ya Febri Bow dikabarkan oleh Persis Solo sendiri mengalami yang salah tumpuan yang lebih buruk katanya. Jadi bekas lukanya dulu sobek lagi dan lebih buruk lagi gitu teman-teman. Jadi ya rada karunya lah ke Febri Bow di saat ingin mulai lagi gitu ya kepercayaan dirinya, tapi akhirnya harus cedera lagi ya, bisa jadi pensiun dini lah untuk Febri Bow ya. Lalu selanjutnya Kang, kalau lihat penjualan pakaian online itu suka dicantumin deskripsi panjang lebarnya, lihatnya di mana?
Oh, di bawah teman-teman, kalau yang mau beli jersey gitu ya, jersey, t-shirt dan lain sebagainya, tas, ada juga apa namanya bendera dan lain sebagainya, itu ada di bawah. Produk-produknya unik-unik teman-teman. Sekarang Persib Bandung mengeluarkan bukan hanya jersey lagi, tapi ada t-shirt, ada celana gitu ya, celana panjang kerjasama dengan brand yang mana gitu, itu banyak. Silahkan diklik dulu saja, gratis teman-teman, nggak perlu bayar. Di bawah video kita itu ada, nanti ada deskripsinya. Ketika diklik baru deskripsinya muncul gitu ya, deskripsi, harga dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa lihat dulu, oh yang tersisa ini ukurannya ini itu dan lain sebagainya. Jadi banyak merchandise yang unik yang dikeluarkan oleh Persib Bandung. Mangga sebelum Lebaran ini banyak diskon teman-teman. Ini mah jempe-jempe aja ya, tapi memang diskon di kita insya Allah lah bisa membantu sedikit mengurangi pengeluaran teman-teman lah kalau belinya langsung di kita gitu ya. Diklik aja, dilihat-lihat dulu aja mana yang suka, mangga langsung di check out. Itu teman-teman, mungkin pertanyaan yang lainnya nanti sore saja kita bacakan yang ingin disapa katanya, karena lumayan banyak. Hatur nuhun. Ini ada Kang Ceng Maman di Taman Sari, Tasik. Lalu juga Kang Wayang Ezawanta, Viking Undercurrent, Kaohsiung, Taiwan. Ada juga Kang Rana Pramudi di Sumedang. Ada juga Kang Sultan di Subang Selatan, Cisalak. Ada juga Kang Sam Godek di Cirebon, Nyingcet. Ada juga Boboto di Gado Bangkong, Asnur. Lalu juga ada Bobotoh Enjoy di Selokan Jeruk, Majalaya. Ada Kang Sumadi di Balikpapan. Ada Kang Zatman di Lapang Gumbira Nagrak, Sukabumi. Ada juga Bobotoh di Subang. Ada juga Boboko Cisalak, Pentas Cihamplas. Ada juga Kang Jenal Jatiwangi, Majalengka. Ada juga Kang Denny Konon Cihamplas, Cililin. Wah, ini Kang Denny Konon kemarin banyak fansnya nih yang nanya, ayo wae cenah Denny Konon teh. Nah, kita coba tampilkan ya salah satu postingannya Kang Denny nih. Jadi ya kenapa ada aja ya, berarti ya memang selalu nonton gitu ya. Sebetulnya bukan Kang Denny Konon aja, ada beberapa yang lain yang sering komen gitu ya. Ada juga Boboto di Panjalu, ada juga Boboto di Ciseeng, ada Kang Udin di Pleret, ada Babakan Sari Rosella 99 Cimahi Tengah, ada Kang Aceng Depok, ada Kang Nanang Tiger Boy Manonjaya Tasik. Nah, ini juga Kang Nanang Tiger Boy ini selalu ada teman-teman. Lalu juga ada Boboto di Nafas Konveksi Lewi Goong Garut, ada juga Boboto di Kuningan Aruji, ada juga Boboko di Majalaya RSUD Ebah, ada juga Mang Ade di Lebak Banten, ada Abah Hari di Jogja, ada Abah Ken di Jati Handap, ada Abah di Cigadung, ada Abah Yayat di Cibatu Garut, ada juga Viking Rahayu, ada juga Boboto Cikesal Bantarawi, ada Kang Hendi di Pamulihan Kuningan, dan terakhir ada Boboto di Cipendei Kuningan. Baik teman-teman, itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah satu wawasan baru untuk teman-teman Boboto semua. Jangan lupa nanti sore ada yang lebih spesial yang memacu adrenalin kita untuk melihatnya teman-teman gitu ya. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.